Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 4 Juli 2022 bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar? Semoga sehat, bahagia, dan tetap bersemangat ya. Mari sekarang kita awali langkah pagi ini dengan bersama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama para muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat para peniup seruling serta banyak orang yang ribut, maka berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus pun masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Dan tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang benar-benar tulus melayani Allah dan umat-Nya, niscaya dari dirinya muncul kuasa Allah, yakni damai, tenang, dan sukacita. Saudari-saudara, itulah yang diteladankan Yesus pada Injil hari ini. Yesus mempunyai ketulusan dalam melayani semua orang. Tidak pilih kasih tetapi ringan tangan, tidak mudah lelah tetapi selalu siap sedia, bahkan sampai menjemput bola ke rumah mereka yang membutuhkan. Pelayanan yang dilakukan Yesus membuat setiap orang yang berada di sekitarnya mengalami buah kasih Allah. Tidaklah heran, banyak orang akhirnya menantikan kehadiran Yesus sehingga muncul keyakinan tentang menjamah jumbai jubahnya saja akan membawa perubahan pada diri setiap orang. Saudari-saudara, pelayanan tidak hanya tentang sebuah tindakan, melainkan juga tentang niat atau semangat dan juga disposisi batin. Hal ini penting, sebab pada akhirnya kita sebagai pelayan Allah juga akan menerima energi positif dari mereka yang kita layani. Mengapa Yesus tidak lelah adalah karena Yesus memiliki disposisi batin sebagai pelayan sejati. Dengan itu, Yesus juga menerima energi positif dari mereka yang disembuhkan, yang pada akhirnya mereka semua memuji Allah. Demikianlah kiranya hubungan timbal balik yang sinergis antara pelayan dan yang dilayani. Maka saudari-saudara, mari sekarang kita mantapkan hati untuk secara sungguh-sungguh mempunyai disposisi batin melayani gereja. Kita kuatkan semangat untuk bisa lebih banyak lagi mempersembahkan diri bagi gereja dalam berbagai kesempatan yang tersedia. Maka kita buka hati, budi, dan aksi kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berikanlah kekuatan ilahi-Mu agar kami pun semakin giat dan gembira melaksanakan perutusan. Tanamkanlah pula semangat merasul pada diri kami, sehingga kami kuat untuk menghadapi aneka tantangan dan godaan di hari depan. Semoga persembahan diri kami ini dapat selaras dengan kehendak-Mu melalui jalan hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala karya-karya kerasulan kita senantiasa mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.